Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Yuda dan Bu Eli dalam mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, IPS. Muatan IPS, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan upaya mengisi kemerdekaan dengan perilaku positif. Yang kedua, PPKN, kewajiban mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia, menentukan kata kunci dan memperkirakan isi teks. Setelah menonton video pembelajaran hari ini, diharapkan Ananda dapat memahami proklamasi kemerdekaan Indonesia dan upaya mengisi kemerdekaan dengan perilaku positif. Kemudian, Ananda dapat memahami kewajiban mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Serta Ananda dapat memahami dan menentukan kata kunci serta memperkirakan isi teks. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, Ananda semua pasti sudah mengetahui bahwa negara kita ini sedang diuji dengan berbagai ujian. Diuji dengan wabah penyakit COVID-19, di mana wabah ini berdampak secara global. Semua negara yang ada di dunia terkena dampak wabah ini. Selain itu, negara kita ini sedang diuji dengan berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, gempa, dan kemarin yang terjadi yaitu kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya. Semoga negara kita ini dapat mengatasi segala ujian ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepanjang sejarah, negara kita itu dikenal sebagai negara yang kuat dan tangguh, sebagaimana dibuktikan oleh para pejuang negara kita dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan semata-mata merupakan hadiah dari penjajah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia Kedua. Dengan kalahnya Jepang oleh sekutu, maka Indonesia tidak lagi menjadi jajahan Jepang. Maka di Indonesia terjadi suatu kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, golongan muda yaitu Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, tujuannya untuk melindungi dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi antara golongan muda dan golongan tua, yaitu yang mewakili golongan muda diwakili oleh Sultan Syahrir dan golongan tua diwakili oleh Soekarno dan Hatta, maka mereka setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Kemudian, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Berikut adalah gambar
naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian, pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Nah, anak-anakku sekalian, saat ini Indonesia telah meraih kemerdekaannya. Tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial. Hal tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat sehingga tercapainya suatu persatuan dan kesatuan. Mengingat persatuan dan kesatuan ini merupakan hal yang penting dan merupakan modal dalam meraih kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Berikut perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. 1. Menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 2. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. 3. Mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, itulah perilaku positif yang harus Ananda semua terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kerja bakti yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu bentuk kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan bertujuan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Contoh kewajiban yang dapat dilakukan, yang pertama, mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua, membersihkan selokan. Yang ketiga, menanam pohon agar terlihat bersih dan terlihat asri. Setiap warga negara menjalankan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Salah satu cara melaksanakan kewajiban sebagai siswa adalah dengan menjaga lingkungan hidup dan belajar dengan giat. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang Pak Yuda telah sampaikan, bahwa kita memiliki kewajiban mengisi kemerdekaan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Contoh, mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah, misalnya menjaga kebersihan rumah atau menanam pohon di lingkungan rumah. Nah, contoh-contoh yang tadi Ibu sebutkan bisa dijadikan judul dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata yang penting yang menggambarkan isi teks. Dengan menentukan kata kunci dari judul teks, kita dapat memperkirakan isi dari teks tersebut. Nah, Ananda sekalian, Ananda dapat menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Cermati contoh berikut. Bacalah judul teks berikut. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah sebagai berikut. Kata kunci pertama yaitu kewajiban. Kata kunci yang kedua yaitu mengisi kemerdekaan. Dan kata kunci yang ketiga adalah lingkungan rumah. Contoh berikutnya. Bacalah judul teks berikut. Judul teks, pentingnya menanam pohon.
Kata kunci dari judul teks tersebut, yang pertama kata kuncinya adalah penting. Yang kedua kata kuncinya menanam, dan yang ketiga adalah kata kuncinya pohon. Makna atau arti setiap kata kunci dari judul teks adalah penting, artinya utama, pokok atau sangat berharga. Menanam artinya menaruh bibit setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. Pohon artinya tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita dapat memperkirakan isi teks. Artinya, sebelum membaca teks secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks tersebut. Cermati contoh berikut. Bacalah judul teks berikut. Judul teks, mencegah bahaya demam berdarah. Kata kunci yang terdapat pada teks tersebut adalah: 1. Kata kuncinya mencegah. 2. Kata kuncinya demam berdarah. Dari kata kunci yang telah kita tentukan itu, kita dapat memperkirakan isi teks, yaitu 1. Menjelaskan penyakit demam berdarah. 2. Menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Dan yang ketiga, isi teks yang bisa kita jelaskan yaitu menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Nah, Ananda semua, itulah cara menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi, yang kemudian dari kata kunci tersebut kita bisa memperkirakan isi dari teks non-fiksi tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami materi dengan baik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.